Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Lutfia. Seperti yang ada pada judul video kali ini, aku mau menjelaskan tentang pengaruh corporate social responsibility, capability, dan superior performance terhadap economic performance. Nah, daripada lama-lama, langsung kita simak aja yuk videonya. Nah, kalian tahu nggak sih kinerja industri di Indonesia, manufaktur di Indonesia itu dinilai semakin produktif dan kompetitif terlihat dari data Badan Pusat Statistik atau BPS yang menunjukkan produksi industri manufaktur besar dan sedang atau IBS pada kuartal 1 per 2019 naik 4,45% dibandingkan periode yang sama di tahun 2018. Nah, itu Tangerang ekabis.sindonews.com Sabtu 1 Juni 2019 pada jam 11:17 waktu Indonesia Barat. Semakin berkembangnya dunia usaha, maka persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain semakin meningkat dan semakin hebat, semakin ketat juga. Nah, seiring berjalannya waktu, umumnya suatu perusahaan memerlukan tambahan dana nih untuk mengembangkan dan memajukan perusahaannya. Hal ini diduga untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Nah, kinerja ekonomi perusahaan yang dibuat itu dilihat dari posisi saham. Dari posisi sahamnya, sebuah perusahaan banyak dipengaruhi oleh resiko yang tidak menentu sehingga membuat kinerja ekonomi perusahaan itu kerap kali tidak berjalan dengan optimal. Seperti fenomena yang dialami oleh perusahaan PT SAT, Nusa Persada Tbk atau PTSN. Nah, didirikan pada tahun 1990 sebagai perusahaan yang menyediakan jasa untuk manufaktur elektronik dan perusahaan produsen elektronik pertama yang melantai di BEI atau bisa disebut BEI. Pada tahun 2007 berdasarkan data indeks harga saham gabungan IHSG selama 29 April sampai 3 Mei tahun 2019, PTSN masuk dalam kategori top loser karena harga saham perusahaan terkoreksi 32,14% menjadi 760 per sahamnya. Setelah sebelumnya sepanjang tahun 2018 harga saham PTSN meroket hingga 964% dan menjadi emiten dengan kenaikan kedua tertinggi di BEI. Lonjakan kerugian itu dipicu oleh menggelembungnya beban bunga pinjaman dari sebelumnya 0. Nah, menjadi 7,9 miliar karena perseroan baru saja mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk. Nah, dengan nilai maksimum itu 75 miliar. Nah, kinerja ekonomi atau economic performance adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas keuangan perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi economic performance itu salah satunya yaitu corporate social responsibility atau CSR. Nah, perusahaan dapat memperoleh nilai ekonomi yang luar biasa dengan memecahkan masalah-masalah sosialnya. Nah, selanjutnya faktor lainnya yang dapat mempengaruhi itu ekonomi performance adalah kemampuan teknologi informasi atau IT capability dalam era yang didominasi teknologi ini. Informasi telah menjadi aset utama dari setiap organisasi yang ambisius dan kualitas keputusan manajemen sepenuhnya bertanggung pada informasi. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi ekonomi performance adalah dengan kinerja unggul atau superior performance. Nah, perkembangan program unggulan guna meningkatkan kinerja perusahaan
menjadi suatu hal serius yang harus dilakukan setiap perusahaan agar mempunyai kinerja yang baik. Nah, di slide selanjutnya ini ada teori sinyal atau signaling teori. Nah, ini itu merupakan salah satu teori pilar dalam memahami manajemen keuangan, dan teori ini dikembangkan oleh Ross pada tahun 1977 yang menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya, akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor. Nah, selanjutnya ini teori legitimasi yang menyatakan perusahaan itu memiliki kontrak dengan masyarakat. Nah, dalam teori ini perusahaan berusaha untuk menyesuaikan keadaan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat sehingga dapat diterima di lingkungan eksternal, karena dalam teori legitimasi menyatakan bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat sekitar merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Selanjutnya, teori stewardship. Nah, teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang di mana para eksekutif tidak pada eksekutif itu sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan pemilik modal atau prinsipal. Nah, masih pembahasan yang sama, di sini ada pengaruh corporate social responsibility atau CSR terhadap economic performance. Nah, CSR ini merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas secara lebih luas. Selanjutnya ada pengaruh IT capabilities terhadap ekonomi performance. Nah, kemampuan IT meningkatkan kinerja perusahaan karena peningkatan pendapatan dan pengurangan biaya operasi. Dan dari perspektif strategi kompetitif, integrasi strategi mencerminkan kemampuan IT untuk mendukung dan membentuk strategi berbiaya rendah, berbeda, atau niche. Selanjutnya juga di sini ada pengaruh superior performance terhadap ekonomi performance. Nah, kinerja unggul adalah semua tentang menyediakan layanan berkualitas dan alat yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan dengan benar pertama kali. Kinerja yang unggul memiliki arti yang jelas. Nah, ini itu adalah kemampuan untuk menghasilkan profitabilitas tinggi dan meningkatkan laba seiring waktu, menurut Duran tahun 2017. Nah, di sini ada metode penelitian dan metode analisis data. Kita akan membahas satu-satu ya. Yang pertama kali kita bahas adalah metode penelitiannya, yaitu definisi operasional dan pengukuran variabel ekonomi performance atau variabel dependen. Itu dibagi menjadi dua. Saya bahas di sini dua ya. Ya, dibagi hanya menjadi dua. Yang pertama itu variabel dependen. Nah, variabel dependen ini sering disebut sebagai variabel output. Kriteris konsekuen. Nah, dalam bahasa Indonesia yang sering disebut sebagai variabel terikat, menurut Suryono tahun 2018, variabel dalam penelitian ini yaitu ekonomi performance. Ekonomi performance adalah kinerja perusahaan secara relatif berubah-ubah. Nah, dalam suatu industri sejenis yang ditandai dengan return tahunan industri yang bersangkutan. Yang kedua di sini ada variabel independen. Variabel independen itu disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, dan antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat.
Nah, selanjutnya metode analisis data. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data berupa angka yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah dengan menggunakan teknik dokumentasi dengan penelitian berbagai macam dokumen seperti laporan keuangan, laporan tahunan, laporan keberlanjutan. Nah, dalam analisis ini menggunakan data panel juga yang merupakan gabungan antara data deret waktu atau time series dan data deret lintang atau cross section. Mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.